Selamat datang untuk mata kuliah Jaringan Komputer D3 Teknik Telekomunikasi. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pengenalan router OS. Seperti kita ketahui, router OS merupakan sistem operasi yang digunakan sebagai router. Artinya, kita tidak perlu membeli sebuah router dengan harga yang lebih mahal, cukup dengan menggunakan router OS yang kita jadikan sebagai router. Definisi lain terkait mengenai router OS bisa kita sebut juga dengan PC router atau router board. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam pertemuan. Sejarah mikrotik. Untuk kali ini, router OS yang kita perkenalkan adalah Mikrotik. Apa itu Mikrotik? Mikrotik merupakan sebuah perusahaan kecil berkantor di pusat di Latvia yang dibentuk oleh John Trulli dan juga Arnis Ristin. Mikrotik merupakan sebuah produsen software dan hardware. Jadi, selain router OS yang dikembangkan oleh Mikrotik, Mikrotik juga mengeluarkan sebuah hardware router. Dengan adanya Mikrotik, maka persaingan di antara produk-produk router seperti Cisco, Juniper, Alcatel-Lucent, Huawei, dan lain sebagainya menjadi lebih kompetitif. Hal yang membedakan Mikrotik dengan yang lainnya selain dengan memiliki kemampuan yang lebih handal, juga mempunyai harga yang sangat murah dibandingkan dengan perangkat yang lainnya. Definisi dari Mikrotik router OS adalah sebuah software yang berfungsi untuk mengubah PC menjadi sebuah router. Mikrotik router OS layaknya iOS Cisco yang diinstal di dalam router Cisco. Hanya saja iOS tidak bisa diinstal di dalam komputer, kecuali ada emulator yang digunakan. Emulatornya adalah GNS3 dan juga Dynamics. Pada dasarnya, router OS merupakan sistem operasi Mikrotik router board yang berbasis Linux. Ini merupakan contoh dari Mikrotik router board atau hardware router. Artinya, di dalam hardware router ini terdapat router OS. Tipe dari router board untuk saat ini di pasaran sudah sangat banyak sekali. Jadi, sebelum kita mengetahui masing-masing jenis router board itu apa saja, kita harus menentukan dulu kebutuhan yang akan kita gunakan. Karena range harga Mikrotik yang dikeluarkan pun juga sangat bervariasi. Akan sangat disayangkan ketika hanya membutuhkan akses point atau router untuk kebutuhan rumah itu menggunakan perangkat Mikrotik router board yang mahal. Jadi contoh di sini adalah Mikrotik dengan seri RB433AH. Apa sih maksud dari kode tersebut? Kita ketahui bahwa RB merupakan definisi dari router board. 4 merupakan seri dari kelas, 3 merupakan seri dari jumlah port Ethernetnya ada 3 buah. 3 di sini merupakan slot mini PCI atau slot wireless card yang bisa ditambahkan ketika kita membeli modul dari mini PCI atau modul dari wireless card itu sendiri. A bersifat advance, level license-nya adalah level 4. Mikrotik juga dikenal dengan license. Jadi semakin tinggi sebuah tingkatan levelnya, maka kemampuannya pun akan lebih tinggi.
H di sini adalah high performance untuk melihat prosesor yang digunakan. Ketika ada keterangan U untuk kode-kode lainnya adalah sudah dilengkapi dengan port USB. Apabila sudah ada keterangan R, berarti sudah dilengkapi dengan wireless. Ketika sudah ada keterangan G, berarti mikrotik tersebut sudah support terhadap gigabit Ethernet. Banyak sekali varian-varian yang digunakan pada router board. Jadi, misalkan ketika menggunakan 5, artinya 52 mampu memiliki frekuensi yang dapat bekerja selain di 2,4 GHz juga dapat bekerja di 5,8. Atau ketika berbicara mengenai 5 saja, dia hanya mampu bekerja di 5,8. Tidak mampu bekerja di 2,4. R tadi sudah kita definisikan untuk wireless. H, high power, yang artinya mempunyai daya yang lebih besar dibandingkan dengan daya yang frekuensinya masih sangat terbatas. Huruf N artinya bahwa wirelessnya sudah support untuk teknologi 802.11en, yang artinya memiliki kecepatan data rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan seri B atau G yang sudah ada sebelumnya. Tipe-tipe mini PCI ini merupakan contoh dari tipe mini PCI. Bicara mikrotik tentu tidak lepas dengan mini PCI. Apa itu mini PCI? Suatu perangkat wireless yang serupa sebuah card atau kartu yang berfungsi sebagai koneksi tanpa kabel. Biasanya mini PCI mikrotik menggunakan chipset Atheros. Fitur dari mikrotik banyak sekali. Jadi selain menggunakan hanya dari level lapis 1, lapis 2, lapis 3, mikrotik pun juga sudah mampu berbicara di lapis aplikasi. Jadi, contoh misalkan interface di level fisik dia sudah mampu mengenali adanya Ethernet, ISDN, dial-up. Untuk wireless pun juga sudah mampu bekerja di 900 MHz, 2,4 GB, 5,8. Virtualnya dia sudah mengenal adanya bridge, bonding, VLAN. Tunnelingnya ada Ethernet over IP, IP to IP interface, PPTP, L2TP, MPLS, PPOE. Yang tidak ada di fungsi router lainnya adalah fiturnya adalah Ethernet over IP. Ini merupakan proprietary milik dari mikrotik. Routing yang digunakan ini sudah bersifat umum. Kita sudah tahu bahwa sifat-sifat routing ini adalah sifatnya open source. Ada OSPF, ada BGP, ada RIP, dan lain sebagainya. Untuk firewall pun mikrotik dapat mendefinisikan dengan baik. Fungsi lainnya adalah adanya bandwidth management, ada service management user tools. Untuk bandwidth management mampu mendefinisikan adanya HTTP, FIFO, random early detection, SF key, PC key, dan lain sebagainya. Services. Nah, biasanya pengguna mikrotik sudah banyak, terutama untuk wilayah-wilayah seperti kafe, mall, dan lain sebagainya. Ada proses autentikasi. Kita bisa menggunakan hotspot, web proxy, DHCP, dan juga DNS. Untuk menunjang hotspot perlu adanya manajemen user, adanya Radius, User Manager, PPP User, AAA, dan Authenticating. Fungsi address list merupakan pengelompokan IP address berdasarkan nama. Asinkronus mendukung serial PPP, dial in dan dial out dengan autentikasi tadi manajemen user. Bonding merupakan kombinasi antar beberapa Ethernet menjadi dalam satu pipa. Fungsinya adalah untuk mempercepat dan juga redundancy.
Bridge mendukung fungsi bridge, spanning tree, multiple bridge, interface, bridging firewall. Data rate management, kita ada disebut dengan quality of service berbasis HTTP, PCK. Ini nanti kita akan bahas di praktek. DHCP untuk memberikan IP secara dinamis kepada klien. Tidak hanya DHCP, kita kenal ada DHCP relay juga di sana. Firewall dan NAT. Hotspot, IPsec, jadi sudah memiliki kemampuan untuk secure di protokol AH dan ESP untuk IPsec-nya. VLAN, jadi mampu dalam satu perangkat, tidak perlu kita membeli adanya Cisco Catalyst atau Cisco router untuk mikrotik. Cukup dengan satu mampu bisa sebagai router dan juga bisa sebagai switch untuk fungsi VLAN. Ada fungsi virtual redundancy routing protocol. Jadi dia mampu meredundansikan dua buah Ethernet menjadi dalam satu protokol. Adanya proxy, cache untuk FTP dan HTTP proxy server. Terima kasih.